Sepanjang sejarah, banyak penemuan besar mengubah arah dunia. Namun, seringkali benda yang tampak sederhana, hanya kertas, jarum kompas, atau sepotong kaca, justru menjadi pemicu revolusi peradaban manusia. Kertas terlihat rapuh dan mudah sobek, tetapi berkat benda ini, ilmu pengetahuan, agama, dan budaya bisa diwariskan lintas generasi. Kompas, jarum logam kecil yang tampak sepele ini memungkinkan manusia menjelajah samudra, membuka era penemuan benua baru, dan menyatukan dunia lewat perdagangan. Sekitar tahun 105 Masehi, Cai Lun dari Tiongkok menciptakan metode membuat kertas dari serat pohon murbei, kain bekas, dan jaring ikan. Penemuan ini jauh lebih murah dibanding menulis di sutra atau bambu. Prosesnya sederhana, serat dihancurkan menjadi bubur, ditekan tipis di bingkai kayu, lalu dijemur hingga kering. Dari sinilah lahir kertas, media tulis yang akan mengubah dunia. Di Tiongkok, kertas memungkinkan catatan sejarah, puisi, dan dokumen resmi disimpan lebih mudah. Peradaban jadi lebih terorganisir dan ilmu pengetahuan lebih terjaga. Lewat jalur sutra, kertas menyebar ke dunia Islam pada abad ke-8, lalu ke Eropa pada abad ke-11. Dari timur ke barat, kertas menjadi alat penyebaran budaya dan ilmu. Sebelum kertas, naskah di Eropa ditulis di perkamen kulit binatang yang mahal. Kertas membuat penyalinan kitab lebih cepat dan terjangkau bagi biara dan sekolah. Revolusi besar terjadi pada abad ke-15, ketika Gutenberg menciptakan mesin cetak. Dengan kertas, buku bisa diproduksi massal, melahirkan revolusi ilmu pengetahuan dan reformasi agama. Ribuan buku melintasi benua, ide-ide baru dari ilmuwan, filsuf, dan seniman tersebar cepat, mempercepat lahirnya Renaissance dan pencerahan. Hingga kini, kertas tetap menjadi media utama dalam pendidikan. Dari catatan sekolah hingga karya ilmiah, ia adalah teman sehari-hari manusia modern. Meski era digital telah tiba, budaya membaca dan menulis di layar ponsel dan komputer sebenarnya berakar dari tradisi kertas. Meski era digital telah tiba, budaya membaca dan menulis di layar ponsel dan komputer sebenarnya berakar dari tradisi kertas. Kertas memberi manusia cara menyimpan pengetahuan. Tapi bagaimana manusia bisa menemukan dunia baru yang jauh di seberang samudra? Disinilah kompas berperan. Kompas pertama kali muncul di Tiongkok pada abad kedua SM, bukan untuk pelayaran, melainkan ramalan Feng Shui. Lodestone, batu bermagnet alami, selalu menunjuk ke arah utara. Baru pada abad ke-11, pelaut Tiongkok mulai memakai kompas untuk navigasi di laut, sehingga bisa berlayar jauh tanpa takut tersesat. Ketika kompas sampai ke Eropa pada abad pertengahan, samudra luas yang dulu menakutkan kini bisa dijelajahi lebih aman. Era penjelajahan dimulai. Columbus menemukan benua Amerika, Vasco da Gama membuka jalur ke India, dan Magellan mengelilingi dunia, semuanya terbantu kompas. Benda kecil ini membuka jalan bagi globalisasi awal, perdagangan lintas samudra, kolonialisme, hingga pertukaran budaya besar-besaran. Kompas membuat rempah-rempah, sutra, dan emas berpindah tangan, menciptakan kekayaan dan perebutan kekuasaan antar bangsa. Prinsip magnetik kompas tetap menjadi dasar navigasi, dari kapal layar kuno hingga pesawat modern di langit. Kini, bahkan GPS di ponsel pintar kita masih menggunakan teknologi kompas digital sebagai dasarnya. Kompas membuka jalan ke samudra dan benua baru. Namun, untuk melihat yang tak kasat mata dan menembus batas langit, manusia butuh penemuan lain, kaca. Kaca pertama kali dibuat sekitar 3.500 tahun lalu di Mesopotamia dan Mesir. Awalnya hanya berupa manik-manik sederhana untuk perhiasan. Di abad pertengahan, kota Venesia menjadi pusat seni kaca. Para pengrajin di Pulau Murano menciptakan kaca jernih berkualitas tinggi yang terkenal di seluruh Eropa. Dengan kaca, Galileo membangun teleskop pada awal abad ke-17 dan menemukan bahwa bumi bukan pusat alam semesta. Pandangan manusia terhadap kosmos berubah selamanya. Tak lama setelah itu, Antony van Leeuwenhoek memperhalus lensa kaca dan menciptakan mikroskop. Ia menjadi orang pertama yang melihat mikroorganisme. Penemuan itu membuka dunia baru bagi kedokteran dan biologi. Penyakit, bakteri, dan sel manusia bisa dipelajari lebih dalam berkat kaca. Di era modern, kaca membentuk wajah kota. Dari jendela gedung pencakar langit hingga transportasi cepat, kaca adalah bagian dari peradaban urban.
Kaca juga hadir di sekitar kita. Kacamata membantu miliaran orang melihat, kamera merekam sejarah, dan layar ponsel menjadi jendela ke dunia digital. Kini, kaca berevolusi jadi layar sentuh, serat optik internet, bahkan bahan untuk realitas virtual. Dari masa lalu hingga masa depan, kaca terus memimpin inovasi. Kertas, kompas, dan kaca. 3 benda sederhana, tapi masing-masing telah membuka jalan bagi revolusi ilmu, penjelajahan, dan teknologi. Tanpa mereka, dunia modern seperti yang kita kenal tidak akan pernah ada.